sekarang kita mau nunjukin ke kalian gimana sih proses pembuatan rotinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alaya Pura dari Universitas Sembanglan Jaya. Ini wawancara Ibu tentang usaha yang Ibu punya. Oke, saya langsung ke pertanyaan aja ya Bu ya. Untuk pertanyaan nomor 1, apa sih motivasi utama yang Ibu miliki dalam memulai Awalnya kan keduanya kebetulan soalnya saya kan pernah ada pengalaman seperti ini jadi kenapa enggak kita usaha sendiri ya, dari 2013 sampai 2025 masih berjalan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ketika memulai bisnis, apa aja yang Ibu udah miliki, misalnya kayak kemampuan, terus jaringan dan sebagainya. Bagaimana Ibu memanfaatkan? Untuk awalnya sih ya kita udah nekat apa namanya kita adalah kampung mau lihat dari semua kita kan kita dikasih akal, dikasih tangan, dikasih kaki, yang di situ kita ya udahlah ayo kita coba mandiri. Kita tadinya nggak ada channel mana ya, tapi soal bagian produksi saya bagian yang sini. Jadi cara pemasarannya seperti itu, keliling dari kampung ke kampung. Terus dari itu jadi buka Kalau ya bisa saya wanita ini sekarang. pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menyesuaikan rencana bisnis seiring berjalannya waktu? Kalau untuk rencana ke depannya ya kita sih sebenarnya pengen berkembang, pengen bercabang, kalau kita pengen punya cabang di mana-mana kayak yang brand-brand besar. Bukan, cuma yang alhamdulillah kita udah masuk ke toko retail hingga Maret untuk sebagainya. Kita udah masuk ada 300 lebih toko. Ya udah mulai Ya, tetap benar sama toko-toko saya silakan. apakah Ibu pernah bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan bisnis? Kalau iya, bagaimana prosesnya? Nah, itu salah satunya dengan Indomaret. Jadi Indomaret itu benar-benar membantu kita UMKM dengan cara pemasarannya. Dan itu prosesnya pun ya mudah sekali. Yang penting kita ada surat pembinaan dari dinas terkait, itu dinas perdagangan. Nah itu jual dari Indomaret. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu. Bagaimana Ibu melihat dan memanfaatkan peluang yang muncul meskipun awalnya tidak direncanakan? Karena kan roti itu pengganti nasi ya, itu kan makanan pokok karbo gitu ya. Dan pencintanya itu kan dari kalangan menengah ke bawah, termasuk juga menengah ke atas juga ada sebagian gitu kan. Cuma kan jadi dari anak kecil sampai dewasa pun semua suka roti. Nah dari situ kita kenapa kita coba buka usaha roti, karena kan semua orang pasti suka roti. Baik, di sini saya akan melanjutkan paket saya sebelum memperkenalkan nama saya Najwa Syarani dari Sembanglan Jaya. Ini saya ingin bertanya pada Ibu bahwa itu karakteristik kepemimpinan seperti apa yang penting dalam membangun bisnis yang sukses? Satu yang apa namanya bisa mengatur karyawan tanpa pandang bulu. Misalnya dari segi pendidikan, karena kita sendiri kita merekrut karyawan itu tidak melihat dari latar belakang pendidikannya. Yang penting dia bisa kerja. Jadi kalau kita cari harus lulusan A, B itu nggak ada. Jadi dia kuliah nggak punya sekolah, tapi kalau dia punya kemauan kerja kan pasti dia akan tekun. Dari situ. Kira-kira untuk saat ini karyawan Ibu sudah berapa? Sekarang ada Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan besar yang Anda hadapi di tahun pertama menjalankan usaha ini? Kalau dari awal tadi itu satu permodalan, kan kita emang awalnya nggak punya modal kan, jadi ya kita kerja sama bank. Terus kita dapat pinjaman modal dari bank sampai 1 miliar.
Lalu strategi apa yang Anda gunakan untuk mengatasi tantangan tersebut? Tantangan tersebut kira-kira gini. Untuk saya permudahan, misalnya kalau untuk permudahan kita kan udah berjuang. Nah kalau untuk satu pemasaran juga. Nah yang kedua itu tantangannya kalau bahan pokoknya naik, bahan baku untuk protein naik, tapi kita jual produknya nggak bisa naik. Itu tantangan terbesar kita. Jadi kita harus benar-benar putar otak gimana caranya supaya dengan bahan-bahan operasional yang tidak naik, tapi kita masih bisa jual dengan harga yang sama. Itu apa faktor hasil bisnis sampai saat ini kayak mana? Faktor-faktornya ya. Kalau kita menjalankan sesuatu, fokus itu pasti akan berhasil. Apapun itu pasti akan berhasil kalau kita fokus. Boleh tahu memulai bisnis ini sejak kapan? Dari Januari 2013. Itu udah lama banget ya, masa bisa tahun ya. Yang terakhir, perjalanan apa yang paling berharga yang didapatkan selama menjalankan bisnis ini? Yang paling berharga yaitu ya kita sering lihat supaya dari Sinar dari dinas perdagangan, dari dinas koperasi, jadi kita banyak ketemu teman-teman UMKM, jadi kita bisa sharing gitu kan. Jadi yang alhamdulillah jadinya kan kita banyak menjaring untuk pemasarannya, saling bersinergi lah dengan teman-teman. Saat ini kira-kira reseller yang ibu ini sudah berapa? Mana aja kan kita untuk reseller sih ya udah ada di seluruh Indonesia, kurang lebihnya sekitar ada 100 lebih. Ini punya toko online itu nggak kayak di Tokopedia gitu? Enggak, kita nggak ada toko online karena reseller sudah ada di toko online. Jadi yang buka toko online hanya reseller aja. Jadi kita produsen. Jadi pertanyaan saya, terima kasih banyak ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fisyarani dengan NIM 2024021126. Dengan saya Alaya Maura dengan NIM 2024021135. Baik, jadi di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan pengusaha Roti Titan 88, yaitu ibu ownernya langsung yang bernama Siti Hamidah. Jadi tadi setelah kami wawancara, itu Ibu Siti Hamidah menceritakan bagaimana ia membangun bisnis ini dari nol. Jadi Roti Titan 88 ini dibangun awalnya itu pada tahun 2013. Nah, awalnya itu Ibu Siti Hamidah dan suaminya tidak memiliki apa-apa. Jadi kayak mereka berdua ini modal nekat aja untuk membangun usaha. Nah, awalnya mereka membangun usaha ini itu karena si suaminya Ibu Siti Hamidah dulu pernah bekerja di pabrik roti. Lalu Ibu Siti Hamidah tuh berpikir, kenapa suaminya malah bekerja di pabrik orang, kenapa kita nggak coba bangun usaha sendiri, bisnis sendiri. Nah, akhirnya suami Ibu Siti Hamidah pun belajar membuat roti dengan ilmu yang dia sudah pelajari dari pabrik yang pernah ia bekerja. Lalu Ibu Siti Hamidah itu bertugas untuk menjual roti-roti yang sudah diproduksi oleh suaminya, dan itu tuh jualnya bener-bener dari nol banget gitu loh. Jadi tuh dia dulu berdua nggak punya toko sama sekali. Jadi Ibu Hamidah itu berjualan dari kampung ke kampung, pindah-pindah. Nah, setelah itu mulailah bisnis mereka berkembang. Mereka sekarang mempunyai toko, mempunyai pabrik roti, lalu juga sekarang mereka mempunyai reseller, bahkan bekerja sama dengan Indomaret loh guys. Jadi kayak sekarang tuh tokonya udah terkenal juga sih ya. Benar. Dan sudah memiliki beberapa cabang juga. Betul. Dan hebatnya dia itu bisa bekerja sama dengan Indomaret, maksudnya reseller per hari itu bisa 100 lebih pieces. Iya, jadi juga dia sekarang juga resellernya sudah tersebar luas di seluruh Nusantara. Dia juga mempunyai resellernya itu juga mempunyai toko online shop yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok. Pokoknya tuh udah tersebar luas gitu loh guys. Nah, lalu Ibu Titan Roti ini juga bercerita. Ini menurut kami berdua adalah cerita yang mengharukan. Jadi Ibu Titan Roti ini mempekerjakan semua kalangan yang dari semua kalangan gitu. Jadi Ibu Titan Roti ini bercerita kalau dia itu nggak mandang orang yang ia kerja itu dari
dari gelarnya atau pendidikan terakhirnya atau umurnya, ya kan. Benar. Jadi dia tuh mempekerjakan semua orang, ya, nggak bersyarat, yang penting orang itu tuh katanya tekun, telaten, dan mau kerja. Jadi dan aku emang ngeliat sendiri ya guys, tadi ke pabriknya kan kita Benar. kunjungan ke pabriknya, itu isinya ibu-ibu Ibu-ibu semua, semua. dan itu- juga remaja perempuan. Pokoknya mungkin emang orang-orang yang membutuhkan pekerjaan tuh datang ke situ dan diterima oleh Ibu Siti Hamidah ini. jujur itu ngeliatnya terharu banget ya, Iya, karena seperti yang kita tahu ya, di Indonesia itu untuk syarat kerja itu ribet banget, seperti harus good looking, batas usia, dan background pendidikan. iya. Jadi ibu ownernya bercerita kalau dia tuh kayak Membantu UMKM juga. prihatin juga sama warga-warga lokal sekitar. Jadi ibu-ibu yang berada di pabrik, rumahnya yang berada di sekitar pabrik tersebut tuh dibantu untuk bekerja di situ, Menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Nah oke, jadi di Tanoti juga sudah aman ya guys ya, karena sudah memiliki beberapa sertifikat halal nih yang bisa kalian lihat. Iya guys, jadi sudah dipastikan kalau roti roti ini rotinya halal, tempatnya juga udah bersih banget. Tadi kita kunjungan ke pabriknya, Benar. pokoknya oke banget. Ya. Jadi setelah kami tadi berdiskusi dengan Ibu Siti Hamidah, kami itu mengidentifikasikan bahwa faktor keberhasilan yang membuat Ibu Siti Hamidah berada di titik ini menurut saya adalah tekun, dan yang terpenting adalah pantang menyerah. Karena membangun bisnis itu tentu saja ada masa saat kita tuh jatuh seterpuruk-puruknya. Namun itu adalah emang bagian dari menjalankan bisnis. Nggak mungkin kita tuh berharap mempunyai bisnis tapi itu kita berharap tuh pendapatan terus naik kan nggak mungkin ya. Pasti ada turunnya, ada badainya. Namun itu tuh nggak boleh guys kita menyerah. Kita tuh tetap harus semangat guys. Karena perlu kalian tahu, itu tuh Ibu Siti Hamidah dulu juga pas Covid tahun 2020 itu sempat usahanya sangat jatuh sampai dia itu kehilangan karyawan guys. Itu tuh bener-bener mereka di titik terendah mereka, tapi mereka tidak pernah menyerah sampai akhirnya bisa membangkitkan lagi dengan inovasi-inovasi yang terbaru, sampai akhirnya mereka sekarang berkembang dan sudah mempunyai mitra yaitu Indomaret dan juga reseller yang tersebar di Nusantara. Baik, sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Fendi.